Hai boloku, Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Arti dalam kisah kasus. Kisah yang pertama, kita akan menuju ke negeri tirai bambu, China. Pasangan suami istri ini bernama Tiu Trong dan Tiu Tu. Tahun ini terhitung mereka telah menikah selama 8 tahun. Namun, Tiu Trong, si suami dan Tiu Tu belum juga dikaruniai momongan. Tiu Trong, si suami, menyalahkan semuanya kepada sang istri. Ia menyebut istrinya itu sangat bau dan tidak pandai menjaga kebersihan dirinya. Tanpa tedeng aling-aling lagi, Tiu Trong mengatakan bahwa istrinya tidak pernah mandi lebih dari 2 menit. Lebih lanjut, ia juga mengatakan setiap malam kamar mereka akan menjadi sangat bau yang berasal dari bebe Tiu Tu, istrinya. Sampai-sampai Tiu Trong tak tahan dan memilih tidur di kamar lain. Menurutnya, sebab itulah mereka belum juga dikaruniai momongan sampai saat ini. Selain itu, Tiu Trong mengungkapkan juga bahwa istrinya menderita penyakit ginekologi yang disebabkan karena kebersihan yang buruk, yang juga akhirnya mempengaruhi kesuburannya. Tiu Trong juga menuduh istrinya sangat malas, tak pernah memasak, jarang mencuci pakaian, dan tidak pernah membersihkan rumah. Bajunya yang telah kotor terkena keringat akan dipakainya lagi dan lagi, hingga sangat bau. Begitupun dengan rumah mereka, menjadi sangat kotor dan bau, serta sangat tidak rapi. Ia merasa tak tahan lagi dengan semua kecerobohan istrinya, sehingga memutuskan untuk menyewa kamar, memilih tinggal sendiri. Sementara, keterangan dari si istri yaitu Tiu Tu. Ia mengaku konflik antara dirinya dengan si suami terjadi sejak memasuki tahun keempat pernikahan mereka. Soal kebersihan, ia mengakui sangat kurang memperhatikan. Sebelum menikah, Tiu Tu mengatakan masalah fisiologisnya normal-normal saja. Namun setelah menikah, ia mulai menderita gangguan fisiologi. Tiu Tu yang mulai khawatir akan berdampak pada kesuburannya kelak, mencoba konsultasi kepada seorang dokter kandungan. Namun, dokter menyebut hal itu hanya masalah fisik yang disebabkan oleh obesitas dan tidak mempengaruhi kesuburannya. Tiu Tu juga menuturkan bahwa kehidupan rumah tangganya memburuk karena sifat suaminya yang mudah marah dan sangat keras. Tiu Trong, suaminya itu tak akan segan menjelek-jelekan sang istri di depan teman-temannya. Hal itu tentu saja membuat Tiu Tu sangat malu dan tertekan. Apalagi setiap pulang kerja, Tiu Trong hanya duduk di depan komputer dan tidak pernah mengajak bicara dirinya. Jangankan bercengkrama, menyapa pun tidak. Alhasil, mereka menjadi seperti orang asing, padahal mereka tinggal bersama dan sepasang suami istri. Tiu Trong juga akan semakin mudah marah karena hal-hal sepele, bahkan mulai bersikap sangat kasar kepadanya. Tak terima dengan tudingan dari istrinya, Tiu Trong membalas dengan langsung membeberkan rahasia si istri. Ia mengatakan bahwa beberapa waktu lalu seseorang memberitahunya ada foto mesra istrinya dengan seorang pria. Karena itu, mereka bertengkar sengit ketika itu. Hingga si istri, Tiu Tu, memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai. Hal itu membuat Tiu Trong merasa curiga. Sebelumnya, dia tidak pernah ingin bercerai. Tak peduli berapa banyak perdebatan, tapi sekarang dia mengajukan cerai. Sepertinya dia memiliki pria lain di luar sana. Ungkap Tiu Trong. Tiu Tu, si istri yang dituduh memiliki pria lain, tidak membenarkan hal tersebut. Terkait alasan cerai, Tiu Tu mengaku ada hal fatal yang telah dilakukan suaminya itu pada keluarganya. Lebih tepatnya, suaminya telah berani bersikap tak pantas dan kasar terhadap orang tuanya. Hal itu tak bisa lagi ditoleransi oleh Tiu Tu meskipun orang tuanya telah memaafkan suaminya itu dan berharap mereka tak bercerai. Tiu Tu telah kukuh ingin berpisah.
Selain karena ia tak terima dengan perilaku suaminya pada orang tuanya, Tiutu juga merasa tak lagi dihargai sebagai seorang istri. Kisah kita yang kedua ini masih di negeri China ya. Tepatnya terjadi di provinsi Heilongjiang, China. Sang suami bernama Kuo Chao berusia 46 tahun dan istrinya San San berusia 42 tahun. Mereka telah menikah selama 23 tahun dan telah memiliki 2 orang putra. Kuo Chao dan San San ini sama-sama pekerja kantoran biasa. Meskipun mereka tidak kaya, tapi kehidupan mereka cukup stabil. Rumah tangga yang mereka bina dengan cinta kasih berhasil dibina dengan cukup baik. Akan tetapi, baru-baru ini Kuo Chao, si suami merasa curiga dengan gerak-gerik istrinya. Biasanya, San San, sang istri, yang selalu berpakaian sederhana dan tak pernah memakai riasan wajah yang mencolok, menurut si suami. Kini, San San tampil stylish dengan make up yang cukup tebal. San San, si istri, bahkan sering mengenakan perhiasan saat keluar rumah. Padahal selama ini, ia tak pernah seperti itu. Ketika suaminya bertanya, San San menjawab, dia harus bekerja lembur hari ini di kantor. Selalu seperti itu. Hal ini tentu saja membuat Kuo Chao semakin curiga. Yang paling membingungkan, setiap kali San San pulang kerja larut malam, dia tak pernah tidur di kamar. Istrinya itu justru memilih tidur di ruang tamu. Lebih dari setahun kemudian, kebiasaan baru istrinya ini membuat Kuo Chao makin tak nyaman. Kuo Chao mulai berpikir bahwa sang istri diam-diam sepertinya telah memiliki pria lain. Dengan kecurigaan menggebu dan keyakinan, Kuo Chao lantas mengunjungi kantor istrinya untuk mengecek keberadaannya. Saat tiba di sana, Kuo Chao baru tahu istrinya tidak ada di kantornya dan tidak ada lembur hari itu. Merasa semakin geram dan bertekad ingin membuktikan kecurigaannya, suatu hari Kuo Chao menunggu lebih dari sejam di kantor istrinya. Akhirnya, apa yang ditunggu, dia dapati. Dia memergoki istrinya sedang berjalan bersama seorang rekan kerjanya, seorang pria bernama Xiao Hua. Kuo Chao pun segera menuding istrinya memiliki hubungan spesial dengan Xiao Hua. San San, si istri, tak terima dituduh seperti itu oleh suaminya. Kuo Chao kemudian menunjukkan bukti di mana Xiao Hua kerap memberikan uang kepada San San. Merasa tak tahan, terus-menerus dituduh sang suami. San San pun meminta Xiao Hua untuk menjelaskan hubungan sebenarnya di antara mereka. Di depan Kuo Chao, Xiao Hua mengatakan tidak ada hal spesial di antara dirinya dengan San San. Xiao Hua juga menghapus kontak San San untuk membuktikan tak ada hubungan lebih di antara mereka. Mereka ini hanyalah rekan kerja yang sedang kebetulan jalan bersama ketika itu. Di saat bersamaan, San San justru berbalik membongkar kedok suaminya. San San menyebut ia sebenarnya tahu suaminya ini sejak setahun lalu kerap menghubungi wanita lain. Suatu kali wanita itu menelepon ponsel Kuo Chao dan San San lah yang mengangkatnya. San San mengungkapkan suaminya ini juga sering tak pulang ke rumah dan sengaja mematikan ponselnya sejak setahun belakangan. Bahkan Kuo Chao, si suami, pernah diam-diam mengambil kalung milik San San untuk diberikan kepada wanita selingkuhannya. Sejak saat itulah San San memutuskan untuk memakai atau membawa saja perhiasannya setiap kali ia pergi kerja atau keluar rumah. Ia juga menuturkan setiap kali melihat wajah suaminya, ia akan merasa sangat sakit hati dan merasa marah. Karena itulah, ia enggan untuk tidur di kamar yang sama dengan suaminya sejak mengetahui perselingkuhan Kuo Chao setahun yang lalu. Pada akhirnya San San sudah benar-benar tak tahan dengan kelakuan suaminya. Bukannya menyadari kesalahannya, si suami malah mencoba menuduhnya berbelok dengan pria lain. Padahal, suaminya itulah yang selama ini mendua. Karena itu, pada akhirnya
Sansan memilih pergi dari rumah dan ingin berpisah. Lanjut ke kisah berikutnya. Masih di negara yang sama. Seorang wanita muda berusia 23 tahun bernama Li Nu di Hunan, Cina, baru-baru ini menjadi buah bibir masyarakat setempat. Hal ini lantaran orang-orang melihat Li Nu berjongkok di pinggir jalan dan menangis. Orang-orang yang lewat di sekitarnya tentu saja bertanya-tanya, hingga akhirnya orang-orang mengetahui bahwa Li baru saja bertengkar dan menerima sikap kasar dari sang suami untuk kesekian kalinya. Diketahui pula, ternyata sikap dan perilaku kasar itu sudah berlangsung sejak 3 tahun yang lalu. Diketahui pula, ternyata sikap suaminya ini sudah berlangsung sejak 3 tahun yang lalu, di mana mereka baru beberapa bulan menikah. Awal mula Li Nu bertemu suaminya saat ia masih berusia 20 tahun melalui perkenalan yang diatur oleh teman dari Li ini. Ketika keduanya bertemu untuk pertama kalinya, mereka sangat tertarik dengan penampilan satu sama lain. Menurut Li, dia sendiri langsung jatuh cinta pada pandangan pertama pada sosok pria yang kini menjadi suaminya itu yang menurutnya sangat tampan. Setelah sekitar 2 bulan menjalin hubungan, akhirnya mereka sepakat dan memutuskan untuk segera menikah. Tetapi belum lama menikah, suaminya sudah menunjukkan tabiat aslinya. Awalnya, ketika mereka berselisih paham, hanya saling melempar kata-kata yang tak enak didengar saja. Namun lama-kelamaan, ketika hatinya kesal, suaminya itu tak segan-segan lagi menggunakan tangan dan kakinya. Alhasil, Li sering mengalami memar di sekujur tubuhnya, hingga membuat orang tuanya turut merasa tertekan. Namun, saat si suami menundukkan kepalanya untuk meminta maaf, hati Li pun luluh dan berkali-kali memaafkan sikap si suami. Sementara baik kerabat maupun teman-temannya yang mengetahui kondisi rumah tangga pasangan ini sebenarnya sudah lama tidak tahan dan mereka mencoba membujuk Li untuk bercerai saja dari suaminya itu. Sementara suami Li juga menyadari pernikahan mereka tidak bisa lagi dipertahankan dan berinisiatif untuk pergi ke pengadilan mengajukan permohonan cerai. Namun, Li Nu bersikeras untuk tidak mau melepaskan suaminya begitu saja. Li Nu menyebutkan 3 alasan kenapa ia tidak mau bercerai dari suaminya. Alasannya yang pertama, baginya suaminya adalah cinta pertamanya sehingga dirinya tidak ingin menyerah begitu saja dengan kondisi rumah tangganya. Kedua, dia percaya pernikahannya memang sangat tepat berdasarkan persamaan sio di antara mereka. Hingga akhirnya alasan Li yang ketiga, Li mengungkapkan, suamiku sangat tampan. Jika saya bercerai, akan sulit untuk menemukan yang tampan lagi, ucapnya dengan tegas. Alasan ini menjadi sangat konyol bagi semua orang, mengingat tindakan sang suami benar-benar tak bisa ditoleransi. Sementara dari sudut pandang suami Li, ia mengatakan alasan dirinya melakukan tindakan yang dianggap kasar kepada sang istri lantaran sudah tidak tahan lagi dengan perilaku dan sikap istrinya. Pria itu menyebutkan memang banyak gadis-gadis lain yang mencoba mendekatinya. Dan hal tersebut membuat Li Nu istrinya selalu berusaha mengontrol dan terus memepetnya, hingga ia merasa tidak memiliki ruang pribadi. Li Nu juga akan selalu memeriksa ponsel si suami, akan segera marah ketika merasa curiga suaminya berkomunikasi dengan wanita lain. Si suami juga mengeluh bahwa jika dia sedang tidak ada di rumah, maka dia harus melaporkan keberadaannya secara teratur. Jika tidak, dia akan dicurigai berselingkuh. Karena itulah, si suami sering lepas kendali ketika bertengkar dengan istrinya. Akhirnya, pasangan ini
melakukan mediasi yang dijembatani oleh salah satu televisi lokal di sana. Tanpa diduga, Linu tiba-tiba menyatakan bahwa sebenarnya dia sedang mengandung buah cinta mereka berdua saat ini. Setelah beberapa pertimbangan, sang suami pun menyatakan kesediaannya untuk merawatnya dan berusaha mempertahankan pernikahan mereka. Tetapi, dia juga sangat berharap baik dirinya maupun sang istri belajar lagi untuk saling percaya sejak saat ini. Karena dia merasa sudah cukup dan tak tahan lagi dengan semua kecurigaan-kecurigaan dari Linu, istrinya. Mendengar itu, Linu menjawab dengan penuh semangat. Saya bersedia menyetujui semua persyaratan dan akan menuruti apapun yang diinginkan suamiku, ucapnya dengan yakin. Nah, boloku, begitulah kisah-kisah kita kali ini. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Terima kasih yang sudah nyimak. Jaga diri kalian. See you.